Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Agus Sodiki dari LPTK Universitas Negeri Padang, Prodi Informatika dengan nomor induk mahasiswa 2531469. Saat ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di SMP Negeri 2 Hifsam Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh pada kelas 7 dengan materi Sistem Komputer, submateri Hardware. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Ya. Sebelum pembelajaran, seperti biasa, ngapain kita? Ya, berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah senjatanya umat Islam. Nah, siapa yang pimpin doa hari ini? Bang, ya. Ya, silakan pimpin doa dulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Bang Billy. Amin ya robbal alamin. Semoga hari ini kita belajar dari awal hingga akhir diberkahi oleh Allah ilmu yang kita pelajari, yang akan kita pelajari. Sebelum lanjutkan pelajaran, sebelumnya Bapak absen dulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada, Pak. Nah, siapa yang hadir hari ini? Fani, Pak. Fani. Kemana Fani? Dia sakit, Pak. Fani sakit. Ya, kemudian Farhan. Farhan izin ya. Dah, kita doakan yang sakit segera sembuh. Kemudian apa lagi? Yang sakit kita doakan semoga sembuh. Yang belum hadir hari ini semoga besok bisa hadir kembali ikut pelajaran dengan kita bersama ya. Ya, Pak. Dah, sebelum masuk pembelajaran mengingatkan nasionalisme kita kepada kemerdekaan Republik Indonesia, perjuangan yang sangat berat. Mari kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia. Siapa yang memimpin? Ya, silakan. Yang lain berdiri ya. Yang lain berdiri. Pancasila, Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Nusantara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Nah, silakan duduk kembali. Nah, sebelum ke pembelajaran kita masih mengingat kesepakatan kelas di awal pertemuan yang lalu kan? Di awal pembelajaran kita. Ada yang masih ingat? Masih. Coba bacakan. Apa kesepakatan kelas kita?
Berbicara dengan sopan dan santun. Santun. Siapa lagi? Menjaga kenyamanan dan ketertiban saat belajar. Ya, kemudian Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. ya, kita harus sepakati ini sampai jam pembelajaran kita berakhir ya. Oke, lanjutkan. Untuk menambah kesemangat kita, mari kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking kita dulunya kayak mana? Ketika Bapak tepuk 1, kemudian jawabannya? Yes. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke, dah. Coba yang semangat. Duduk apa berdiri nih? Duduk, dah, silahkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, mendengar, fokus. Ya, oke, semua kita fokus sampai akhir ya pelajaran kita hari ini. Materi sebelumnya, siapa yang masih ingat? Aplikasi apa kemarin kita belajar? Aplikasi pengolah data dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi pengolah data dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa masih ingat kemarin? Apa? Membuat apa kemarin? Laporan uang jajan harian sampai 5 hari ya kan? Ya, Pak. Menghitung rata-ratanya. Tapi pengolah data apa? Microsoft Excel. Oke. Hari ini materi kita apa? Tentang hardware dan sistem komputer. Dah. Ada pertanyaan untuk kalian? Siapa yang bisa jawab? Kalian sering memakai HP atau laptop di rumah? Sering. Pernah terpikir kenapa laptop itu bisa bekerja sendiri gitu? Kenapa? Kenapa laptop bisa jalan sendirinya? Karena adanya? Bisa jawab? Ada CPU, ada lagi, ada hardware, berarti ada software. Nah, itu yang kita pelajari apa lagi? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? CP-nya peserta didik mampu mendeskripsikan komponen dan fungsi perangkat komputer. Nanti Bapak kasih LKPD dalam bentuk gambar yang kalian potong-potong, kalian deskripsikan. Yang ini perangkat keras yang mana, ini perangkat yang mana. Ya, kemudian tujuannya mampu mengidentifikasi perangkat keras, kemudian peserta didik mampu mengelompokkan. Setelah kalian gunting, kalian kelompokkan yang input itu yang mana, perangkat proses yang mana, terus kemudian apa lagi? Penyimpanan itu yang mana, perangkat kerasnya. Sebelum masuk ke materi, mari simak video pembelajaran berikut. Nanti coba lihat, ada pertanyaan. Ya, kita sama-sama ya. Wah, seru banget main ayunan. Rasanya kayak terbang. Iya, Alia. Tapi kamu tahu nggak? Sebenarnya ayunan ini mirip banget sama cara kerja komputer. Coba diamati, nanti coba tanya-tanya. Hah? Komputer? Kok bisa? Hah? Komputer? Kok bisa? Hah? Komputer? Coba kamu perhatiin, waktu kamu dorong ayunan, itu kan kayak kamu memberikan input ke ayunan. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Dalam kehidupan sehari-hari, apa tadi? Siapa yang dapat? Ingat kan ada komponen komputer ada berapa? Ada input, proses, sama output. Dah. Lanjut. Sekarang materi kita adalah sub materi kita tentang hardware. Sistem komputer tadi terdiri dari hardware dan software. Yang kita pilih hari ini adalah materi kita hardware. Apa itu hardware? Komponen fisik atau bahasa Indonesia perangkat keras, perangkat fisik yang nyata bentuknya, itu namanya hardware. Terdiri dari berapa? Ada proses input, output, dan penyimpanan. Nah, ini jenis-jenis perangkat keras. Ada berapa jenis perangkat keras? Ada 4. Satu apa tadi? Input atau perangkat masukan atau memberikan perintah. Perangkat proses itu apa? Memproses dan mengolah data. Setelah data diolah diapakan? Output itu mengeluarkan atau misalnya kalau kita mengetik, kita cetak, itu namanya output. Atau gambar yang kita ketik ditampilkan di monitor, itu namanya output. Kemudian satu lagi apa? Perangkat penyimpanan. Data yang kita olah tadi
Biar tidak hilang kita simpan. Itu namanya medianya apa? Storage device atau tempat media penyimpanan. Ini cara kerja sistem komputer. Ada perangkat masukan. Satu lagi apa? Setelah masukkan CPU itu apa? Apa kepanjangan CPU? Central Processing Unit atau tempat pemproses. Kemudian outputnya pengeluarkan. Ini gambarannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum paham nih? Terkait materi kita hardware. Saya Pak, Oh ya, bengi. kenapa keyboard disebut input padahal kalau kita ketik huruf muncul di layar? Kenapa keyboard disebut komponen hardware bentuk input? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Bisa jawab? Nggak bisa. Ayo kita jawab sama-sama. Kenapa keyboard disebut komponen input? Dah. Tugasnya, kenapa komponen input? Kita berinteraksi dengan komputer. Tugasnya ngapain? Input keyboard itu misalnya kita menulis, ya kan? Komputer itu tidak bisa berinteraksi langsung dengan kita tanpa adanya input atau output. Nah, misalnya kita input dengan menggunakan keyboard, ya kan? Kita ketik. Outputnya mana? Tampil di monitor itu outputnya. Jadi harus saling bekerja sama, barulah hasilnya untuk kita. Kita tidak bisa secara langsung buatkan namanya, nggak bisa. Itu kerja keyboard tersebut. Oke. Setelah ini, tugas kita adalah mengerjakan LKPD, ya. LKPD kita sebelumnya, mari kita tonton sebentar video ini untuk meningkatkan kerjasama kita, kolaborasi kita. Perhatikan ya. Kita simak pentingnya kolaborasi, pentingnya kerjasama. Setiap kelompok itu ada namanya pemimpin, ada yang dipimpin. Nah, apa yang dapat kita ambil? Nah, bersama kita bisa hadapi tantangan besar. Setelah ini, Bapak akan bagikan LKPD untuk satu kelompok satu. Nah, untuk sumber referensinya lihat di buku ya. Di buku pelajaran kita, buku Kurikulum Merdeka kelas 7 kita ya. Coba buka materi sistem komputernya. Oke, guntingnya. Nah, langkahnya coba perhatikan. Ada Bapak berikan gambar tadi kan? Berapa gambar situ? Ada 20 atau 30, 25 ya? Ya, ada gambar. Berapa gambarnya? Gambar tersebut dipotong. Udah, setelah dipotong, kawannya saling membantu. Ada yang bantu potong, ada yang bantu susun. Susunnya seperti apa? Perangkat input yang mana, output yang mana. Tugas pertama ya. Kemudian setelah dipilah-pilah, udah. Setelah kita pilih yang input yang mana bersama, kita tempelkan dalam kertas. Berdiskusi dengan kawan ya. Kerjasama. Oke, selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Untuk penilaian kelompok, ada penilaian sikap, penilaian kolaborasi, Bapak nilai formatifnya. Kerjakan terus. Ya, yang udah tempelkan terus. Ambil aja ini.
Bagus. Ini bukunya penyampaian kawannya satu. Bukunya kelompok ini satu. Ini ada buku ya. Dah, kawannya lagi berpresentasi. Coba mari kita lihat sekawan kita sama-sama ya. Tidak ada yang lagi bekerja. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Yang pertama, input. Satu contoh input adalah CCTV. Fungsi CCTV adalah untuk merekam video untuk dan pengawasan. Dan contoh output monitor. Fungsinya untuk menampilkan output visual dari komputer. Contoh proses adalah RAM. Sebagai papan sirkuit untuk menampakkan komponen-komponen elektronik yang saling terhubung. Penyimpanan adalah flash disk untuk menyimpan media portable untuk memindahkan data. Adakah yang mau bertanya? Udah selesai presentasi kelompok 4 nih, ada yang mau tanya? Ya, silahkan kelompok 1. Apa perbedaan utama antara perangkat input dan perangkat output? Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Contohnya monitor, printer, speaker. Nah, lagi yang mau tanya? Nah, kita beri aplaus dulu sama-sama. Nah, oke. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kemudian kelompok berapa yang mau tampil nih? Oke, udah semua presentasi kan? Udah. Dari tujuan pembelajaran kita, coba tadi amati gambar. Apa tadi? Mengidentifikasi hardware. Nah, hardware dari jumlah gambar tadi kan? Kemudian apa tadi lagi? Hardware tadi dari 4 komponen. Komponen utama apa? Ada input, proses, output. Nah, masing-masing kan udah kerja diskusi tadi kan? Ada pertanyaan, mengapa hardware tidak bisa bekerja sendiri tanpa software misalnya, salah satunya. Apa lagi? Ada tadi kelompok berapa bertanya tadi? Perbedaan antara perangkat input dan output. Ya, tanya tadi ya. Nah, apa bedanya tadi? Input tadi memasukkan data ke komputer. Contohnya apa? Contohnya Keyboard. Mouse apa lagi? Scanner. Cara kerjanya bagaimana scanner? Pernah bawa foto, hasil foto di scan gitu menjadi hasil file gambar, pernah? Ini di rumah mungkin kita nggak ada file fotonya, mau ngeprint susah, kita bawa hasil fotonya. Pak, ini scan-kan misalnya. Hasil scan tersebut diproses, diinput, kemudian diproses menjadi apa? Outputnya berupa file gambar. Itu namanya
output. Itu namanya webcam. Webcam itu apa? Webcam itu di atas komputer. Yang pernah ke lab nih, udah pernah ke lab? Ada di komputer monitornya itu ada kamera di atasnya kalau zaman dulu. Kok sekarang sudah include di dalam monitor sekali jalan. Nah, ada yang nanya, Bang Davi, apa itu Bang Davi? 4G itu namanya memori. Memori, zaman dulu memorinya besar. Gunanya untuk kamera. Apalagi sekarang sudah pakai mikro, kecil untuk penyimpanannya, ya kan? Itu apa medianya? Media penyimpanan. Kemudian apa lagi? Penyimpanan komputer. Terdiri dari apa tadi? Perangkat penyimpanan berupa hard disk atau SSD. Hard disk, komputer tanpa hard disk. Kalau di HP kalian lihat internalnya berapa misalnya? Itu namanya hard disk. Kan HP kan? RAM-nya berapa, internalnya berapa? Internalnya misalnya 132 GB. Ya kan? Atau 156. Siapa lagi? Yang punya HP di rumah, berapa kapasitas HP-nya? Tahu kapasitasnya kan? Hard disk-nya sekian. Terus apa lagi? RAM-nya misalnya 4 GB. Nah, kenapa kita tahu? Kenapa harus tahu misalnya? Fungsi RAM apa? Nanti untuk apa fungsi RAM tadi? Menyimpan sementara. Semakin tinggi RAM tersebut, semakin... Nah, siapa dapat menyimpulkan? Bengi? Nah, Bengi coba silakan. Yang lain dengarkan ya. Dapat mengetahui atau memahami yang mana saja proses, logs, atau penyimpanan Ya. input dan output. Output. Ada yang menambahin? Mengetahui berarti yang mana perangkat input, yang mana perangkat proses, yang mana perangkat untuk penyimpanan. Ini simpulan kita sama-sama ya. Hardware adalah komponen perangkat keras yang di dalam dan luar komputer yang memiliki wujud fisik. Itu kita pelajari tadi kan. Di dalam komputer yang nggak nampak di sini kan. Ini contoh, di sini ada hardware perangkat kerasnya. Apa misalnya tadi? Ada motherboard, CPU, ya. Yang di luar apa nampak? Monitor, keyboard. Nampak di luar misalnya kan? Mouse misalnya. Yang di dalam itu adalah komponennya apa tadi? Sudah kita bahas tadi kan? Saatnya kita evaluasi. Ya. Evaluasi individu ini kita menggunakan kuisis dalam bentuk kertas. Ya, menggunakan kuisis dalam bentuk kertas. Ada yang pernah mencoba? Belum, Pak. Belum. Ya, hari ini kita coba sama-sama. Misalnya. Lihat di kertas yang kalian pegang, yang kalian gunakan. Nanti naikkan gini. Saya jawab A, Pak, misalnya. Antar satu kelompok, satu kawan dengan kawan lain, nggak ada yang sama. Mungkin pas posisi kawannya ada yang melintang, yang posisi melintang, posisi seperti ini, ya. Oke? Ada siap? Kalau sudah siap, pegang semua kertasnya di meja. Fokus sebentar. Ya. Oke? Udah semua? Dah. Udah semua? Soal kita ada 10 soal. Dah, biar Bapak mulai. Mainkan sekarang. Ya, ini soalnya. Coba dibaca dalam hati masing-masing. Setelah ini Bapak, kalau memang ada jawabannya, naikkan ke atas. Jangan posisinya miring. Jangan terkena tangan yang ada posisi gunting ya. Oke, semua dinaikkan. Dah, biar Bapak pindai. Pindai menggunakan apa? Kode. Oke. Ada jawabannya yang salah, ada yang benar. Dah. Betul nih, hadir semua 20 orang peserta sudah menjawab semua. Kita lihat jawabannya. Berapa jawab yang benar? 13 orang. Kemudian apa lagi? Ingat kan nomor masing-masing kan? Ingat. Nomor 2 mesin pengetik otomatis. Nah, ada jawab yang A dan jawab yang B. Udah, lanjut ke pertanyaan refleksi. Dah. Refleksinya, perhatikan. Ada sebuah pertanyaan. Oke. Buat di kertas ini,
sesuai ekspresi kalian. Dah? Bisa. Kalau satu apa? Ada keterangannya kan? Nah, ini bisa dengan tulisan, bisa dengan gambar. Nah, apa yang sudah kalian kuasai misalnya nih kan? Atau ada yang belum dikuasai? Tuliskan, nanti tempelkan di papan tulis kita. Bagikan filenya. Yang kurang, nanti bagikan. Cukup satu. Dah. Apa fungsi refleksi? Apa fungsi refleksi coba? Ada yang tahu? Refleksi untuk mengoreksi bagaimana sudah pembelajaran kita, apa yang perlu kita perbaharui untuk pelajaran kedepannya ya. Nah, perasaan kalian bagaimana setelah mempelajari materi hari ini, materi hardware komputer. Kemudian apa lagi? Ada pertanyaan tuh, yang sudah saya kuasai apa misalnya? Tuliskan dalam kertas yang Bapak berikan. Kalau kurang, sampaikan. Ya, senang. Terus kemudian nih, yang sudah saya kuasai apa? Ada kurang kertasnya nggak apa-apa. Dapat 2 apa nggak apa-apa. Teruskan aja. Perasaan kamu belajar hari ini bagaimana Bang Rido misalnya? Misalnya senang. Tapi pilihannya tuh kan? Kalau senang, checklist. Itu nomor 1 tuh. Sedih atau ngantuk, bingung. Nah, sesuai ekspresi kalian. Nah, buat emoji sendiri bisa atau buat dengan kata-kata bisa. Saya merasa gembira misalnya, Bang Alif. Saya merasa senang misalnya. Saya berasa senang hari ini bisa belajar apa misalnya. Yang sebelumnya saya belum tahu materi ini tapi sudah belajar. Sudah semua? Ada yang ngantuk, ada yang senang ya. Itu namanya ekspresi. Udah banyak senang, sebelumnya tidak mengetahui perangkat keras, sekarang udah mengetahui. Oke? Apa harapan kalian berikutnya? Ada tuh sedih? Oke. Udah? Sudah selesai refleksi materi kita selanjutnya untuk pertemuan minggu depan ya. Kita belajar tentang software dari komponen sistem komputer tadi. Software itu apa? Perangkat lunak ya. Untuk materi kita sampai di sini. Sebelum menutup pelajaran kita, coba doa dulu, pimpin doa ya, Bang Billy. Ya, doa. Berdoa dimulai untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Nah, ini saking semangatnya belajar lagi, doanya pelupa, doa mulai pelajaran ya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini, pertemuan hari ini. Bila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Semoga kita tambah semangat lagi ke depannya ya, untuk belajar lebih fokus lagi. Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.